salam yang bertoriko secara hakikat dan makrifat harus diuji, dan ujian itu datang bukan dari orang lain tapi justru datang dari saudaranya sendiri yang membencinya, mencacinya, menghinakannya, sampai beliau harus dibuang ke sumur dan dianggap telah mati. Tapi beliau terus bertoriko secara hakikat dan makrifat. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam yang bermakrifat secara hakikat kepada Allah, beliau pun harus menempuh perjalanan panjang yang akhirnya beliau pun sampai masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan beliau pun bertoriko secara hakikat dan ma'rifat. Begitu juga Nabi Ibrahim yang bertoriko secara hakikat dan ma'rifat, sampai beliau pun menghadapi ujian dari bapaknya sendiri, menghadapi ujian dari Raja Namrud, sampai pada akhirnya toriko hakikat makrifatnya dipertaruhkan untuk membuktikan bahwa beliau tulus, ikhlas, sabar, tenang dalam menghadapi ujian. Kobaran api pun sampai dihadapkan dalam hakikat bermakrifatnya, dilemparin Nabi Ibrahim. Dan Nabi Adam dan Nabi Muhammad pun sama, diuji, dicoba dengan kefakiran dan diasingkan dengan segala cacian, makian, hinaan. Maka ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, tidaklah gampang dalam menelusuri perjalanan thariqah secara hakikat dan ma'rifat. Karena justru para nabi-nabi yang sudah Allah hadirkan menjadi pelajaran, menjadi ilmu yang bisa kita petik dan kita ambil pelajarannya, bahwa ujian yang hari ini kita dapatkan tidaklah seberat bagaimana para nabi menjalankannya. Ketika kita ingin berthariqah secara hakikat ma'rifat, belumlah sama hakikat dan ma'rifat yang kita tempuh saat ini seperti para nabi-nabi sebelumnya. Masih jauh, masih tangeh lalahan. Ada ya Pak, bahasa tangeh lalahan ada? Masih jauh lalahan. Belum sampai, kita masih jauh, kita mah kadang masih banyak ngeluhnya, masih banyak ngeluhnya, apalagi kalau diuji dengan kefakiran seperti Nabi Muhammad, mungkin kita udah banyak ngeluhnya, sampai bajunya ditambal, makan pun sampai susah. Ini bajunya cakep-cakep, ada merek Almia, bajunya juga ada kaftan, dasternya Pekalongan, masih bagus ya, sorbannya BHS, bahan hasil sedekah. Lihat kefakiran. Belum lagi diasingkan dari kota Mekah ke kota Madinah, penuh dengan cacian, hinaan. Kita belum sampai pada tarapan itu, kita baru jalanin syariat, belum sampai hakikat, bahkan belum ketemu makrifat. Tapi tetap pesannya dari Allah adalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang mana yang bertakwa, mereka lah yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kita belum menghadapi kebencian dari orang, karena seringkali orang itu, Pak, ingat, ketika sudah sampai titik ketakwaan kita kepada Allah secara ma'rifat, ingat, jangankan orang lain, saudara kita sendiri bisa lari meninggalkan kita dan membenci kita. Tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah tidak pernah lari dari hambanya.
Allah tidak pernah menghinakan hambanya sekalipun hambanya sering lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang tidak pernah lari dari kita, tidak pernah meninggalkan kita, itu hanyalah Allah. Baik dalam keadaan apapun kita, Allah tidak pernah ninggalin kita. Tapi seringkali kita yang meninggalkan Allah, kita yang sering lari dari Allah, padahal Allah tidak. Apalagi di saat kita lagi di atas, merasa dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang kita punya, kita merasa semuanya kita miliki. Di saat orang semuanya cinta kepada kita, merasa diri kita adalah orang yang paling dicintai dan dieluh-elukan. Ketika semua orang membanggakan diri kita, merasa kita sudah jumawa dengan apa yang kita miliki. Tapi begitu Allah tarik semuanya, selesai. Di mana sahabat kita? Di mana saudara kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita? Apa maksudnya? Kata Rasulullah, Allah menguji manusia itu menjadi dua bagian. Allah menguji manusia itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Allah cuma pengen melihat setakwa apa dia ketika diberikan ujian, kesenangan, dan sedekat apa ketika dia diberikan ujian pesakitan. Ketika ujiannya datangnya berbentuk kesenangan, sejauh mana dia mencintai Allah kalau dia melihat kesenangan itu datangnya dari Allah. Dan sesabar apa, seikhlas apa, sedekat apa dia dengan Allah ketika ujiannya berupa pesakitan. Karena seringkali kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, lagi begini Pak, banyak orang yang demen sama kita. Tapi saat kita terperosok dalam kehinaan, di mana teman-teman kita? Di mana saudara-saudara kita? Jangankan orang lain, saudara sendiri, saudara sedaging saja belum tentu mau melihat, memandang, dan menerima kita. Tapi Allah tidak pernah lari dari kita, tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak hamba yang dihinakan Allah, tapi dia kembali lagi kepada Allah, dan Allah janjikan akan aku berikan yang lebih mulia lagi dari apa yang kemarin sudah aku berikan. Yang penting tinggal engkau bersabar, tenang, ikhlas atas ujianku, lalu engkau terus menelusuri kesabaran itu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lagi begini aja pas saya diundang, lagi begini saja saya diundang. Ketika besok jatuh dalam terperosok kehinaan, kita tidak ada yang tahu nasib manusia. Apakah Bapak masih mau dengar apa yang terucap dari lisan saya? Tidak akan. Ketika hari ini Bapak duduk dengan segala marwahnya, dengan segala kehormatan dan kemuliaannya, besok ketika Bapak melakukan kesalahan, apakah masih ada orang yang mau duduk di samping Bapak? Mungkin semuanya merasa risih, jijik, bahkan hina. Tapi jangan pernah takut Bapak. Biarkan orang lain membenci kita, mencaci maki kita. Pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Kata Imam Syafi'i, ketika orang di belakangku menceritakan tentang buruknya diriku, biarkan saja, pasti ada manfaatnya untukku kelak di akhirat. Apa manfaatnya? Ternyata pahala mereka diberikan kepada kita, sedangkan dosa kita diberikan kepada mereka. Akhirnya kata Allah, merekalah orang-orang yang bangkrut. Dikata Imam Syafi'i, biarkan dia menceritakan aku. Aku yakin kok di balik cerita mereka tentang diriku yang mereka ceritakan, ada manfaatnya buatku kelak di akhirat. Ternyata betul. Orang itu menjadi bangkrut, kita menjadi orang yang mulia. Maka dari sini ujian yang Allah berikan karena Allah pengen mengangkat harkat martabat kedudukan manusia, dan yang kedua ujian itu ingin barangkali Allah lebih dekat dengannya dan dia pun mendekatkan diri kepada Allah.
Maka dari sinilah hakikat takwa itu adalah ketika kita terus mendekatkan diri kepada Allah, sekalipun ujian itu berupa kesenangan, sekalipun itu ujian berupa pesakitan, terus kita berjalan melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah. Pesakitan diterima dengan kesabaran dan tulus serta keikhlasan. Tapi ingat Bapak, berhati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Allah, sampai kata Rasulullah, bahwa dosanya orang yang terzolimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah, dan Allah pasti memastikan, biar kata tinggal sedetik, semenit, Allah pasti akan mengabulkan permintaannya ketika sakit hatinya sudah sampai pada batas kesabarannya. Jadi kita disuruh berhati-hati. Kezaliman yang kita lakukan hanya membawa kegelapan. Makanya mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta ampun. Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadi orang yang terus melaksanakan perintah Allah dengan tulus, ikhlas dan sabar, menerima ujiannya pun dengan tulus, ikhlas dan sabar. Yang kedua, bahwa setiap yang Allah memberikan ujian pada kita, Allah cuma pengen melihat kita jangan jadi orang yang sombong. Karena kekayaan itu adalah ujian, kemiskinan juga adalah ujian, pinter adalah ujian, bodoh juga adalah ujian, ganteng ujian, cantik ujian, jelek pun ujian. Semua yang kita hari ini miliki itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berlaku angkuh dan sombong pada diri kita sendiri dengan apa yang kita punya. Di saat kita punya, semua orang dekat Pak, tapi di saat kita nggak punya, semua orang menjauhi kita. Banyak. Ini lagi musim apa nih? Musim apa Pak? Nikah. Hah? Musim banyak foto di pohonan dan di tembok. Apa? Politik kampanye caleg. Itu lagi begitu, yang mana aja datang Pak. Sama kayak Bapak lagi dapat duit, itu saudara yang mana aja datang Pak, baik yang minta maupun yang minjem. Bener gak? Iya, kelihatan muka-muka bekas pada dipinjam. Dikit-dikit saudara datang, minjem dong, minta dong. Karena lagi pun begitu kita tidak punya mana lagi. Kemarin si Mas sering banget ke rumah, sekarang mau udah gak ada. Kemarin si P masa datang mulu, ajak ijik. Sekarang mah jangankan muka, batang hidungnya aja kagak Banyak temen ujian, ditinggalin temen ujian, sudah biasa. Apa yang hari ini kita rasakan sudah dirasakan oleh para nabi-nabi kita. Ingatlah bahwa ujian kita tidak pernah seberat para nabi. Ujian yang kita hari ini terima tidak seberat para nabi sebelum kita. Tapi mereka sadar bahwa ujian itu datangnya dari Allah, maka Allah juga lah yang akan menyelesaikan perkara ujian itu. Yang penting apa? Jangan sombong. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Sombong dengan ilmu. Apakah ilmu kita itu sudah benar? Belum. Bisa jadi ilmu yang kita punya ditolak
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat yang kita lakukan sudah merasa hebat dan yakin diterima Allah? Belum tentu. Kalau punya ilmu jadi sombong ditolak, sholat pun kalau dibarengi dengan kesombongan ditolak. Apakah sodako yang kita sudah keluarkan ini mampu membawa kemuliaan bagi diri kita? Belum tentu. Kalau pada hakikatnya ada selain Allah yang kita cari, apa? Ria, ujian dari orang. Karena ria itu adalah kemusyrikan terkecil. Apakah puasa kita? Belum tentu. Kalau puasanya masih diiringi dengan kesombongan. Sekali lagi, kesombongan itulah yang akan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Lihat iblis, lantaran apa dihinakan Allah? Sombong dengan segala statusnya. Makanya ingat Pak, iblis itu dikeluarkan dari surga cuma karena statusnya khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Aku ini diciptakan dari api, Adam dari tanah. Cuma karena status dia merasa lebih hebat, justru malah dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu cuma serebet, anak saya tuh gelarnya S3, kamu cuma santri kobong. Mau coba-coba demen sama anak saya tuh S3, kerjanya juga sudah hebat di perkantoran, kamu apa serebet? Ya namanya cah santri Pak, kamu teh santri, kamu tuh santri gemblung. Gak maju anakku nikah sama sampean, yuk sana mulai. Tuh ketika sudah bicara kedudukan, status sosial, padahal dia tidak sadar iblis yang membanggakan dirinya keluar dari surga. Hari ini saya katakan, kasihlah kesempatan seseorang untuk memperbaiki dirinya tatkala ia berbuat salah. Berikan dia kesempatan, karena sahabat Nabi yang ingin membunuh Nabi Muhammad hari ini, Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi sahabat Nabi yang makamnya di samping Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kasih kesempatan buat beliau. Kita kan sering banget memponis. Besok tuh dia jangan kali dikasih lagi dengan musola. Nah, jangan suruh ngimamin lagi di anu. Ajar dikasih aja dia, jangan anu. Kita nih siapa memponis orang? Ingat, diri kita juga belum tentu benar di hadapan Allah. Jangan suka memberikan ponis terhadap orang lain ketika orang lain berbuat salah, karena memang di dalam dirinya ada kesalahan. Ketika orang itu melakukan kebenaran, karena memang qadarullah ditetapkan manusia juga bisa melakukan kebenaran. Kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahan sudah menjadi ketetapan dari Allah dalam diri manusia. Makanya kata Nabi, al-insanu ma'aul khata wa nisya. Manusia itu bersama dengan khilafnya, salahnya, lupanya. Jangan merasa benar aja. Kasih dong orang kesempatan untuk memperbaiki hidup dia. Lihat Khalid bin Walid, orang yang dulu memerangi ajaran Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, kini menjadi pedangnya syariat agama Islam. Itu Khalid bin Walid, karena dikasih kesempatan sama Nabi. Dan lihatlah, bicara status sosial, lihat bagaimana Fir'aun dengan hebatnya, dengan segala kerajaan dan kekayaannya, dia bangga dengan status sosial yang menjadi seorang raja yang kaya raya. Tapi ingat, sendalnya Fir'aun berada di neraka. Bilal bin Rabah yang hina, kulitnya hitam, sendalnya ada di surga. Itu status Pak. Kalau ngomongin status, Fir'aun manusia kaya Pak, tapi berada sendalnya di neraka, jasadnya ada di mana?
Jasadnya di mana? Di Mesir. Sampai detik ini jadi mumi. Untuk apa? Allah kekalkan tubuhnya supaya jadi pelajaran bagi diri kita. Sehebat apapun, tuh lihat Fir'aun. Kalau kamu bangga, tuh lihat Fir'aun. Kalau kamu sombong, tuh lihat Fir'aun. Kalau kamu jadi arogan dengan kekuasaanmu, tuh lihat Fir'aun. Yang Allah kekalkan tubuhnya sampai detik ini agar bisa menjadi pelajaran buat orang yang hidup. Makanya jangan sombong. Jangan pernah sombong dengan amal kita. Pak, untuk menjadi orang soleh itu bukan punya kiai, punya ustadz. Gelar soleh itu, soleha itu tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi istri kiai, tidak harus jadi istrinya ustadz. Orang biasa pun bisa menggenggam dan merebut gelar soleh itu. Orang yang hina tuh kayak Bilal bin Rabah bisa jadi hambanya Allah yang soleh. Tapi Fir'aun yang kaya bisa jadi orang yang hina. Jadi untuk menjadi orang soleh nggak nunggu kaya, nggak nunggu kita punya pangkat, jabatan, kedudukan. Gelar soleh itu hanyalah Allah yang pantas menilai, hanyalah Allah yang pantas memberikan gelar itu. Udah kelamaan. Udah kelamaan itu. Takutnya diam kesel. Lama banget Ustaz, udah datangnya telat, ceramahnya lama lagi. Gua ganti ini bisa jangan diundang lagi nih gitu. Karena undangan juga undangan dadakan Pak. Ya daripada saya bengong di rumah kan, nggak ngapa-ngapain, saya justru telepon. Malam ini nggak kemana-mana. Enggak, tadinya saya mau bakar ayam, karena ayamnya belum dipotong. Terus ada apa? Ke rumah dah. Ya udah Ustaz, nanti saya kesana gitu ya. Saya disuruh sama guru, saya jalan Pak. Perkaranya bagaimana kayak nanti urusannya belakangan gitu. Nggak dapet apa-apa, yang penting kan ada makanan biar kata keripik gitu ya Pak. Makan gak nih abis ini? Makan gak nih? Makan. Ya udah yang ada aja dimakan. Jangan nyari yang gak ada. Jadi jangan menjadi orang yang sombong dengan status sosial kita. Belajar jadi orang yang tawadu. Karena tawadu itu ya adalah ru'yatun nafsi bi'ainil haqarah wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi. Kata ulama, sombong itu, takabur itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Memandang diri sendiri dengan pandangan mulia, sedangkan memandang orang lain dengan pandangan hina. Itu kesombongan Pak. Makanya kesombongan ada dua, ada takabur, ada kibir. Takabur kesombongan nyata, kibir kesombongan yang tidak nyata. Mulutnya diam, matanya diam, hatinya berbicara berbulu dom. Geremet, hatinya geremet. Kan saya nggak tahu hati Bapak. Makanya dosanya lebih gede kesombongan yang berangkat dari hati ini, kesombongan yang paling gede. Dan dosanya juga paling gede. Makanya kata Allah, siapa orang yang selamat kelak di akhirat, dialah min qalbin salim, yang dari hatinya mereka selamat, tidak ada bisik. Matanya sih begini, tapi di sininya nih, kita nggak tahu, gerendeng tahu. Itu kesombongan. Hati-hati. Hati-hati.
Harusnya bagaimana? Kita jadi orang tawadu. Apa itu tawadu? Ru'yatun nafsi bi'ainil haqara wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi. Kata ulama, pandanglah dirimu dengan pandangan hina dan pandanglah orang lain dengan pandangan mulia, karena bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, lebih baik kamu hina dan dihinakan ketimbang kamu merasa mulia dan akhirnya pengen dimuliakan. Lalu yang kedua, muliakan orang lain dengan segala kemuliaannya, tetaplah kamu hina dalam kehinaanmu. Semakin merasa hina dan terhina, di situ kita makin tawadu dan ditinggikan derajat. Karena pada hakikatnya kita mah yang nilai itu Allah. Jangan nyari penilaian dari manusia, nanti jadi angkuh kita, jadi sombong. Biar aja yang nilai diri kita itu Allah. Maka kata ulama, pandanglah diri sendiri dengan pandangan hina, pandanglah orang lain dengan pandangan mulia. Insya Allah kalau kita memandang orang lain dengan pandangan mulia, kita juga nanti kebagian kemuliaan berkat kebaikan hati kita, pikiran kita, dan semua. Tapi kalau udah ngecilin orang repot, bagus kan juga gua. Ya elah di baru begitu. Bang pakai cincin doang udah dipajang sampai 3. Terus aku pakai gelang gua, kalung gua. Tuh repot tuh, gak akan ada habisnya. Gua bilang utang seragam bagus, tapi seragamannya yuk gua pakai bareng-bareng. Tuh begitu aja tuh Pak, dosa Pak. Dosa. Kita makan kue aja nih, makan kue nih yang ada disiapin nih, ya kan? Ada terbesit dalam hati begini nih, ya kuenya gini mulu terbenci. Dosa Pak, sombong itu. Yang kita harapkan bukan ini, tapi yang Allah kasih ini. Kita lagi menghina apa yang Allah beri. Perasaan udah makan lagi di sini, dia ini mau keripik bulat gitu kan? Ini dalam hati, ya kan? Itu hakikatnya kita lagi ngecilin nikmat yang Allah kasih. Makanya jadi orang biar waro apa yang ada di depan mata kita, itu yang kita syukuri. Jangan di depan kita adanya keripik nyari semangka. Ngapa sih keripik doang nih, kasih gua buah apa? Kakek ngawe katanya sono. Kalau maluin aja Pak Haji. Apa? Ya mau kebagian keripik yang semangka. Udah aja terima yang Allah kasih. Itu kan sifat kita kadang kurang puas. Akhirnya dari ketidakpuasan itu terjeratlah kita. Makanya kata Imam Ghazali, hati ini ya Allah, seringkali kita terjebak pada diri kita sendiri. Ketika hati ini ingin berjalan dalam ketakwaan dan ketawaduan, seringkali nafsu menjerat kita dalam keserakahan dan kesombongan. Makanya Pak, kalau habis qiyamul lail atau habis sholat duha atau habis sholat yang lain deh, sekali-kali fatehain diri kita sendiri, pegang dada kiri kita begini nih, ya, istighfar, syahadat, terus langsung ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi wa jasadihi, buat diri kita sendiri. Arwahi wa jasadihi, sebut nama kita, ya. Setelah kita tersebut, panggil wahai diriku. Ngomong aja, ajak ngomong diri kita, wahai diriku, bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah engkau menjadi diri yang membawa kejahatan pada diri sendiri. Kita ini sering tertipu dengan diri kita sendiri, dan kita sering terkecoh dengan diri kita sendiri. Ajak bicara. Yang keempat, ya, ketika sudah diajak bicara, ajak dia menjadi orang yang patuh, yang tunduk kepada Allah, baru
kuping apa sih kalau diajak ngaji kesel mulu, kayaknya nggak terima banget gitu ketika dengar nasihat yang baik. Itu kan karena ada dorongan nafsu. Mata juga ajak bicara, wahai mataku, kenapa kalau lagi diajak ngaji ngeriak mulu? Kalau nonton dangdut mah enggak, nonton wayang golek mah enggak, campur sari mah enggak, gila ngaji merem melek. Tanya lagi hati, kenapa sih kalau diajak ngaji berat banget? Tangan kita juga nanti tanya, wahai tangan, kenapa sih kalau ngaji nggak mau bawa buku sama pulpen buat nyatet? Kayaknya enak banget modal kuping doang. Tanya. Karena kan nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kan nanti mulut ini udah tidak lagi bicara, tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi. Ya Allah, dulu tangan saya sering dipakai buat nulis hadis, nulis ayat, nulis kajian ilmu. Jangan punya tangan pakai mobil mulu, ngorek kuping mulu, sama ngorek-ngorek aib orang. Itu mulu catatannya isinya. Ini catatan kamu tuh dulu ngorek-ngorek aib orang mulu, tetangga kamu. Cobalah belajar nulis, bawa buku, bukan ya. Matanya udah ngantuk, udah gak bisa nulis, dan modal kuping aja udah alhamdulillah. Ayo jangan berlaku angkuh dan berlaku sob. Ingat kata Allah, wala tusail khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Kata Allah, janganlah kamu memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena kesombongan, dan janganlah tamsi berjalan di atas muka bumi Allah karena kesombongan. Jangan, Pak. Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berlaku angkuh. Emang yang kita injak ini bumi siapa lagi sombong? Baju kita, ingat kita lahir dalam keadaan telanjang, tak punya baju, pulang pun kita dibajuin. Datangnya nggak pakai baju, pulangnya dibajuin. Jadi jangan berlaku aku dan sombong serta berbangga diri dengan kita. Yang terakhir, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa tulus dalam menjalankan perintah Allah. Karena dengan ketulusan itu, kesabaran itu akan mengantarkan kebaikan, kemuliaan bagi diri kita. Saya di sini bukan orang benar, saya juga banyak salah, saya juga banyak dosa. Mari waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk watawasau bil haq, kita saling menasihati dalam kebenaran, dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam sebuah kesabaran. Mari kita sama-sama menuju kebenaran, jalani semuanya dengan kesabaran. Insya Allah semua itu akan mengantarkan kebaikan, kemuliaan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya juga minta doanya agar saya juga diberikan kesabaran, keikhlasan, ketekunan dalam mengarungi hidup yang kelak akan kita tinggalkan ini semuanya. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah hidupkan kita dalam husnul khatimah, dan Allah kelak matikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fakir Sofyan Ishaq, kalau banyak salah, banyak hilaf, perbuatan yang disengaja tidak disengaja, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bapak, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.